Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu listrik statis. Dimana pada listrik statis ini, atau yang bisa juga disebut dengan elektrostatis, ini kita akan mempelajari mengenai muatan listrik dan gaya listrik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan listrik statis? Statis, dari kata statis itu juga bisa dapat diartikan yaitu diam atau tidak mengalir. Jadi, listrik statis itu adalah listrik yang tidak mengalir atau listrik yang muatan-muatan listriknya berada dalam keadaan diam. Jadi, seperti pada benda ini bisa bersifat atau bermuatan listrik jika dia kelebihan atau kekurangan elektron. Masih ingat elektron itu apa? Muatan negatif. Nah, di sini muatan listrik itu dibedakan menjadi berapa? Ada 2, muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif apa nama lainnya? Yaitu proton, dan muatan negatif yaitu elektron. Muatan positif jika dia mengalami kekurangan elektron, dan muatan negatif itu dia jika kelebihan elektron. Nah, setelah itu kita juga akan mempelajari mengenai gaya listrik atau biasa disebut juga gaya Coulomb, di mana di gaya listrik ini dibedakan menjadi 2. Ada gaya tolak menolak, ada gaya tarik menarik. Kapan dia gaya tolak menolak? Yaitu jika terjadi jika muatan sejenis. Gaya tarik menarik itu terjadi jika muatan tidak sejenis atau berbeda jenis. Contohnya apa? Contohnya benda pada awalnya, contohnya pada benda ya, benda pada awalnya itu dia bersifat netral. Tetapi contoh kasus mengapa penggaris itu ketika digosokkan ke rambut dapat menarik sobekan kertas kecil? Nah, karena penggaris ketika digosokkan ke rambut, maka elektron yang ada di rambut itu berpindah ke penggaris, sehingga penggaris bermuatan listrik atau dia itu mengalami kelebihan elektron, sehingga ketika didekatkan dengan sobekan-sobekan kertas kecil, maka kertas kecil tersebut dapat tertarik atau menempel pada penggaris. Nah, tarik menarik yang terjadi antara penggaris dan kertas kecil ini itu adalah bentuk dari gaya listrik atau gaya Coulomb. Jadi tarik menarik atau tolak menolak antara 2 buah benda itu adalah bentuk dari gaya listrik atau gaya Coulomb. Sekarang kita masuk ke rumus dari gaya Coulomb. Gaya Coulomb itu F sama dengan K Q1 Q2 dibagi R kuadrat. Nah, tapi supaya mudah diingat, biasanya itu dihafalkan dengan F sama dengan kakiku remuk-remuk, supaya gampang. F itu apa? Gaya Coulomb. Satuannya apa? Gaya Newton. K itu adalah konstanta gaya Coulomb. Nilai K itu
sudah ada ya, yaitu sudah ketentuannya 9 dikali 10 pangkat 9. Nah ini 9 dikali 10 pangkat 9 satuannya n m kuadrat per c kuadrat. Itu satuannya ya, n m kuadrat per c kuadrat. C nya besar. Nah Q1 Q2, Q masih ingat apa Q? Muatan. Jadi Q1 itu muatan partikel 1, Q2 yaitu muatan partikel kedua. Satuannya apa muatan? Coulomb atau C. R adalah jarak antar kedua muatan. Nah, contoh di sini. Contoh yang pertama ya, ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama, itu ada 2 buah muatan. Muatan apa? Muatan positif dan muatan positif. Muatan positif ini Q1, muatan positif ini adalah Q2. Jadi ada 2 buah muatan, ini positif dengan positif. Bagaimana gaya listriknya atau gaya Coulombnya? Otomatis apa kalau muatannya sesama jenis? Dia akan tolak menolak. Yang satu, muatan yang pertama ini akan menjauhi muatan kedua. Muatan kedua juga akan menjauhi muatan pertama. Karena dia sejenis, maka terjadi tolak menolak atau saling menjauhi. Nah, contoh yang kedua, ada 2 buah muatan, yaitu muatan positif dengan muatan negatif. Bagaimana gaya pada muatan pertama jika didekatkan dengan muatan kedua? Akan saling tarik menarik atau saling mendekati ya arah gayanya, karena dia apa? Berbeda jenis muatan. Ketika dia berbeda jenis muatan, maka akan saling mendekat atau tarik menarik. Nah, sekarang kita masuk ke gaya Coulomb pada 3 muatan. Bagaimana gaya Coulomb pada 3 muatan? Nah, di sini ada contoh. Nah, di sini ada 3 muatan, yaitu Q1. Q1 ini muatan positif, Q2 juga muatan positif, Q3 muatan negatif. Yang mau kita cari itu adalah gaya pada muatan 1, gaya pada muatan 2, dan gaya pada muatan 3. Nah, bagaimana kita harus tahu arahnya dulu? Perhatikan, kalau yang ditanyakan adalah berapa gaya pada muatan pertama, jika di soal itu seperti gambar Q1 positif, Q2 positif, Q3 negatif. Yang ditanyakan adalah gaya pada muatan pertama. Kita tentukan apa yang pertama? Arahnya dulu. Nah, fokus di muatan pertama. Muatan pertama itu positif, maka kalau misalkan didekatkan dengan muatan kedua yang positif, akan mendekat atau menjauh? Akan menjauh. Nah, kesini ya. Ini adalah F1 terhadap 2. Nah, jadi kita tulis F1 2. Sudah kan ke muatan 2, sekarang fokus ke muatan berapa lagi? Muatan 3. Nah, muatan 1 itu positif, muatan 3 negatif. Otomatis arahnya akan menjauhi atau mendekati Q3? Akan mendekati. Nah, ini adalah F1 3. Akan mendekati muatan 3 kan? Bagaimana gaya pada muatan 1? Berarti rumusnya F1 ini sama dengan yang ke arah kanan itu positif, yang ke arah kiri negatif. Berarti F1 3 positif F1 3 dikurang F1 2 ke kiri kan ya, dikurang F1 2. F1 3, ingat gaya Coulomb tadi rumusnya apa? Kakiku remuk-remuk. Berarti Q yang pertama apa? Q1. Yang kedua F1 3, berarti Q3 dibagi jarak 1 ke 3.
kuadrat. Nah, jarak 1 ke 3 yang mana? Jaraknya ini, dari 1 ke 3. Nah, ini adalah R13. Jarak 1 ke 3 dikuadratkan. Jangan lupa dikuadratkan. Kemudian dikurang F12. Rumusnya apa kan? Kakiku remuk-remuk. Berarti Q-nya yang pertama itu Q1. Ya enggak? Q yang kedua Q2 di sini. Berarti Q1 dikali Q2 dibagi jaraknya apa? Dari 1 ke 2. Jadi R12 dikuadratkan. Jarak 1 ke 2 yang mana? 1 ke 2. Nah, yang ini. Berarti ini apa? R12. Nah, kemudian apa? Misalkan yang ditanya adalah gaya pada muatan kedua. Sekarang, gaya pada muatan kedua. Kita hapus dulu ya. Fokusnya di mana berarti kalau yang ditanya muatan kedua? Fokus di muatan kedua di sini. Nah, pertama kita lihat muatan kedua terhadap muatan satu. Di situ muatan kedua apa? Positif. Positif ke positif mendekati atau menjauhi. Ke sini, nah ini mendekati atau menjauhi? Apa? Menjauhi. Nah, berarti ini kita hapus. Dia harusnya menjauhi, ya kan, ke sini. Nah, ini adalah F apa? 2 terhadap 1. F21 menjauhi kan ya. Sekarang apa? Muatan kedua, muatan 1 udah. Berarti sekarang muatan kedua ke muatan ketiga. Positif ke negatif. Mendekati atau dia menjauhi? Yang benar adalah mendekati. Nah, berarti tanda panahnya kemana? Nah, ini betul ya. Mendekati ke sini kan. Ini apa dong? F23. Nah, maksudnya gaya kedua terhadap muatan ketiga. Berarti F2 apa? F2, lihat. Semuanya ke arah mana? Ke satu arah kan ya. Kalau ke satu arah berarti positif ditambah, ya kan, itu sama-sama ke arah kanan. Berarti F21 ditambah F23. Ini benar kan? F2 nya berarti F21 ditambah F23 karena sama-sama arahnya ke kanan. Masukkan rumusnya apa? Kakiku remuk-remuk. F21 berarti K dikali Q yang pertama apa? 2. Enggak. Q yang kedua yaitu Q1 kan, F21. Q2 dikali Q1 dibagi jaraknya yang mana? R21. R21 itu yang mana? Nah, yang ini ya. R21 ini jaraknya. R21. Nah, kemudian sorry ini bukan dikurang ya, ditambah. Nah, ini ditambah kakiku remuk-remuk. Yang di sini apa? F23 berarti Q yang pertama itu Q2, Q yang kedua Q3 dibagi R23. R23 ini berarti ya. Let's start. R23 berarti jarak muatan kedua ke muatan ketiga. Kita kasih kuning biar bisa membedakan. Ini R23. Nah, R23 kuadrat. Kemudian apa sekarang? Kita mau cari gaya pada muatan ketiga. Nah, gaya pada muatan ketiga. Pertama apa? Tentukan arah gayanya. Nah, otomatis gaya pada muatan ketiga fokus dulu ke muatan ke 1, ya enggak? Negatif ke positif, mendekati atau menjauhi? Mendekati. Nah, kesini berarti kan nih F31. Nah, kemudian lihat lagi muatan 3 itu negatif
ke muatan 2 positif mendekati atau menjauhi? Mendekati lagi ya. Nah, sini F3 2. F3 2. Gaya pada muatan 3 sama-sama kemana itu arahnya? Ke arah kiri, satu arah. Satu arah berarti ditambah. Ya sudah, kita buat dia. Satu arah berarti apa? F3 itu adalah F3 1 ditambah F3 2. Satu arah. Sama dengan rumusnya apa? Kakiku remuk-remuk. K dikali Ki, ini 3 1, berarti Ki 3 dulu baru Ki 1 dibagi R3 1, berarti jarak muatan ketiga ke muatan ke 1. Jaraknya nih dari sini ke sini, ini adalah jarak 3 1 dikuadratkan, bukan dikurang ya, ini adalah ditambah kakiku remuk-remuk, berarti Ki yang pertama Ki 3, Ki yang kedua itu Ki 2 dibagi jaraknya, jarak muatan ketiga ke muatan kedua, ini jaraknya. Nah, ini adalah R3 2 dikuadratkan. Nah, itu jadi intinya fokus ke muatan yang ditanya. Muatan ke 1 berarti fokus ke muatan 1. Bagaimana terhadap muatan 2 arahnya? Bagaimana terhadap muatan 3? Kalau dia satu arah berarti dijumlahkan. Kalau berbeda arah pasti dikurang. Nah, masuk ke contoh soal. Nih, contoh soal ya. Jadi ada 3 muatan listrik diletakkan terpisah seperti gambar. Nih ada muatan A, B, dan C. Muatan A nilainya itu min 5 kolom. Muatan B plus 10 kolom. Ini muatan B. Dan muatan C ini min 12 kolom. Tentukan besar dan arah gaya listrik pada muatan B. Ini kan yang di tengah ya, muatan B. Nah, kita lihat muatan A itu positif atau negatif? Negatif. Sini kita gambarkan negatif. Muatan B positif. Muatan C negatif. Nah, ini A, B, C. Nah, jaraknya lihat, A ke B itu 6 meter ya. B ke C itu 4 meter. Nah, B ke C 4 meter. Tentukan besar dan arahnya. Pertama kita bikin dulu, diketahui Ki A muatan A sama dengan 5 kolom. Nah, tanda negatifnya nggak usah, itu hanya penentuan. Kalau misalkan Ki A itu muatan negatif tapi nilainya berapa? 5 kolom. Muatan B, Ki B sama dengan 10 kolom. Muatan C yaitu 12 kolom. RBA, sini ketahui ya, dari B ke A ini 6 meter. Nah, dari B ke C jaraknya ini 4 meter. Yang ditanya adalah listrik pada muatan B. Gaya listrik pada muatan B, maka FB. Jawab. Nah, ini kita lihat apa? Pertama apa? Gambarkan arah gayanya. Fokus di muatan B di tengah sini. Nah, gambarkan muatan B. Muatan B ke A dulu kan ya. Muatan B ke A, positif ke negatif? Mendekati atau menjauhi? Otomatis apa? Mendekati. Nah, kalau mendekati yang mana? Yang ini ya, mendekati. Nah, ini apa? Ini adalah F B A. Nah, FBA. Sekarang apa? B ke A sudah. Selanjutnya apa? B ke C.
Nah, mendekati atau menjauhi, beda kan muatannya, berarti apa? Saling mendekati. Nah, B ke C itu mendekati ya. Berarti sini apa? F, B, C. Nah, berarti muatan gaya listrik B apa rumusnya? FB sama dengan FBC, ke arah kanan kan positif, kita dahulukan. Berarti FBC, yang ke kiri yang mana? FBA, berarti dikurang FBA. Masukkan rumusnya. Nah, kakiku remuk-remuk. Berarti ki yang pertama ki B, ki yang kedua ki C. RBC, jarak dari B ke C. B ke C itu berapa? 4 meter. Dikurang ki yang pertama itu ki apa? Ki B. Ki yang kedua ki A. Dibagi RBA, jarak B ke A. Berapa tuh? 6 meter. Masukkan rumusnya. K nilainya sudah tetap, yaitu berapa? 9 dikali 10 pangkat 9. Sudah tetap. Ki B 10 kolom 10. Ini udah bener ya kolom. Nanti kalau misalkan mikrokolom atau nanokolom harus dirubah ke kolom terlebih dahulu. Karena ini sudah kolom, tinggal tulis 10 dikali Ki C. Muatan C berapa? 12 kolom dikali 12 dibagi RBC, jarak B ke C berapa nih? B ke C 4 dikuadratkan, jangan lupa. Dikurang, masukkan lagi K-nya berapa? 9 dikali 10 pangkat 9. Ini sudah ketetapannya. Ki B 10 dikali Ki A-nya 5 dibagi RBA. RBA berapa? 6 meter, 6 kuadrat. Nah, ini juga udah meter, jadi nggak usah dirubah. Kalau nanti sentimeter harus dirubah ke meter. Sama dengan, nah ini kalikan yang depannya, 9 kali 10 kali 12, 1080. Tinggal tulis lagi nih, dikali 10 pangkat 9, dibagi 4 kuadrat. 4 kali 4, 16. Dikurang 9 kali 10 kali 5, 450. Tulis lagi nih, kali 10 pangkat 9. 6 kuadrat, 6 kali 6, 36. Hasilnya adalah 1080 dibagi 16, 67,5 kali 10 pangkat 9, 450 dibagi 36, 12,5 dikali 10 pangkat 9, sama dengan, ini tinggal dikurang, 67,5 dikurang 12,5, yaitu 55. Jangan lupa masih ada dikali 10 pangkat 9 ya kan. Satuannya apa? Gaya Newton. Arahnya kemana? Lihat di sini hasilnya apa? Positif kan ya. Berarti kalau positif kemana? Ke arah kanan karena dia positif. Kalau negatif berarti ke arah mana? Ke arah kiri. Oke. Nah, nanti nextnya kita masuk ke tugas. Tolong dicatat dan dipahami.